Pada pertemuan kali ini kita akan menanam bayam organik. Bahannya, pertama kita menggunakan arang sekam. Yang kedua, kotoran hewan. Di sini saya menggunakan kotoran sapi, teman-teman. Teman-teman juga bisa menggunakan kotoran ayam maupun kotoran kambing, tergantung potensi pupuk kandang yang ada pada tempat teman-teman. Yang pertama, kita hamburkan atau kita taburkan arang sekamnya pada tanah yang akan kita olah, teman-teman. Di sini kita menggunakan secukupnya saja karena fungsinya arang sekam di sini hanya untuk penggembur tanah, jangan sampai terlalu banyak. Ketika terlalu banyak maka tanah itu nanti akan mudah erosi, baik itu terkena air. Jadi seperlunya saja ya teman-teman arang sekam ini. Kita cangkul-cangkulkan sampai gembur ya teman-teman. Nah, teman-teman perlu hati-hati karena kalau terburu-buru nanti bisa terkena kaki. Nah ini ya teman-teman, ini adalah bibit bayam hijaunya merek Panah Merah varietas Maestro. Nah di sini tanahnya sudah saya diamkan selama 3 hari ya teman-teman, agar mikroorganisme yang ada pada tanah itu dapat berkembang secara optimal ya, dan juga melepaskan gas-gas yang dapat menjadi racun pada tanaman kita. Nah pertama ya teman-teman ambil seperlunya saja seperti ini ya, jangan terlalu banyak takutnya nanti tumpah. Caranya itu teman-teman hamburkan dengan cara tangannya digoyang-goyangkan seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman goyang-goyangkan agar nanti jatuhnya biji bayam ini dapat merata. Posisi saya menabur ini ya pada tanah dengan jarak sekitar setengah meter ya, karena nanti kalau terlalu tinggi nanti terlalu jarang nanti bibit yang kita tebar teman-teman. Jadi posisi jarak setengah meter itu saya menaburkan benihnya. Teman-teman bisa menyimak video ini ya sampai habis agar tidak ketinggalan tips-tips saat melakukan tanam bayam organik. Nah seperti itu teman-teman. Teman-teman juga ketika menyemai itu nanti perlu diperhatikan ya, batas-batas terakhir kali menyemai. Jangan sampai teman-teman menyemai 2 kali pada tempat yang sama. Ditakutkannya nanti kualitasnya kurang bagus teman-teman. Karena ketika tabur benih bayam itu terlalu padat, maka dapat menyebabkan persaingan unsur hara antara satu tanaman dengan tanaman yang lain. Karena terlalu padat itu nanti akhirnya dia tanaman menjadi tinggi dan kurus teman-teman, dan daunnya pun kecil-kecil. Dan terlalu padat itu nanti ketika dia menyerap unsur hara, maka unsur hara yang diserap itu tidak maksimal karena dia berebut unsur hara yang kita berikan pada tanah tersebut. Ya, seperti ini teman-teman ya, tidak perlu terburu-buru. Yang penting ketika menyemai ini teman-teman teliti. Kita perhatikan batas-batas terakhir kali kita menyemai. Memang di sini perlu ketelitian ya teman-teman, karena biji bayam ini sangat kecil teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Nanti setelah ini jangan lupa kita taburkan kotoran hewan ya teman-teman. Nah jadi kotoran hewan ini paling bagian atas setelah kita menyemai bibit bayam teman-teman. Yang mana juga fungsi kotoran ini atau pupuk kandang ini untuk menutupi biji-bijian yang telah kita tabur tadi teman-teman. Kenapa kita nggak memberikan bibit pupuknya di dalam tanah? Karena perakaran bayam di sini dangkal teman-teman, berbeda dengan tanaman-tanaman sayuran yang memiliki kayu seperti
terong ataupun seperti cabai, itu mereka akarnya agak dalam teman-teman. Sedangkan jenis-jenis sayuran daun seperti bayam, kangkung itu perakarannya dangkal teman-teman. Jadi cukup kita berikan di atasnya saja teman-teman. Nah seperti ini. Nah dalam pemberian pupuk kandang di sini perlu diperhatikan juga teman-teman. Pupuk kandangnya harus pupuk yang sudah betul-betul jadi ya. Yang mana pupuk jadi di sini ditandakan sudah tidak adanya bau pada pupuk tersebut. Tidak, teksturnya pun ketika dipegang tidak panas teman-teman. Karena pupuk yang belum masak di situ nanti akan menghasilkan hawa panas teman-teman, yang mana ketika kita aplikasikan hawa panas tersebut nanti bisa merusak perakaran tunas muda pada tanaman yang kita tanam. Makanya perlu diperhatikan untuk pupuk kandang itu harus betul-betul sudah selesai proses pupuk kandang di sini harus betul-betul selesai proses fermentasinya teman-teman. Nah bagaimana cara kita mempercepat pupuk kandang ini agar selesai proses fermentasinya? Bisa teman-teman tambahkan IM4 ya, dimana di sini adalah mikroorganisme pengurai ya. IM4 itu adalah mikroorganisme pengurai. Nah jadi dia nanti akan cepat menguraikan sisa-sisa pupuk kandang yang belum jadi tersebut teman-teman. Yang namanya kita berkebun ini teman-teman ya, jangan takut kotor, jangan takut bau ya teman-teman. Kita namanya pekebun di sini anti gengsi teman-teman. Nah, pemberian pupuk ini hanya sekali ya teman-teman, yaitu pada saat awal tanam. Di sini saya berikan sekali saja untuk menghemat tenaga dan juga biaya. Makanya di sini kita perlu taburkan secara merata teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah selesai menaburkan pupuk kandang, jangan lupa disiram teman-teman. Teman-teman siram menggunakan air harus betul-betul basah teman-teman. Jangan sampai ada bagian yang tidak terkena. Nah, di sini saya berikan larutan jakaba ya, jamur keberuntungan abadi. Di sini untuk menambah mikroorganisme pengurai pada tanah. Nah, teman-teman seperti ini harus betul-betul basah teman-teman ya, agar nanti proses penyerapan air pada biji bayam tersebut bisa optimal teman-teman. Nah, cara kita menyiram air di sini teman-teman jangan terlalu tinggi, cukup dipercikan sedikit-sedikit. Ketika kita siram secara banyak, ditakutkan nanti biji-biji yang kita sudah semai itu nanti akan bergeser teman-teman, yang akhirnya nanti dapat mengubah posisi tanam yang telah kita tentukan. Jadi perlu ketelatenan ya teman-teman. Nah untuk penanaman pertama ini teman-teman ya, pada masa-masa awal penanaman jangan lupa tiap hari harus disiram ya, yaitu 2 kali sehari teman-teman, pada saat pagi dan sore hari. Karena ketika kita tidak memberikan air yang cukup teman-teman, maka ini sangat fatal. Karena pada saat fase pertama ini dia sangat betul-betul membutuhkan air teman-teman. Maka ketika air tidak tercukupi, maka nanti akan ada kecacatan pada bagian batang tanaman tersebut teman-teman. Kita maklumi ya, atau sudah kita ketahui bahwa bayam, jenis-jenis sayuran daun ya, itu sangat berair batangnya teman-teman. Jadi perlu dijaga kelembapannya, jangan sampai kekurangan air ya teman-teman. Nanti setelah ketika sudah berusia 15 hari ya teman-teman, maka teman-teman bisa berikan
penyiraman 1 kali sehari, yaitu pada jam 11 ya teman-teman. Pada jam 11 pagi teman-teman bisa menyiramnya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kita siram dengan penuh ketelatenan dan juga kehati-hatian. Nah, selanjutnya setelah kita siram ini nanti teman-teman ya, kita tutup menggunakan gulma, ataupun juga bisa kita ganti karung bekas ya teman-teman, agar menyeimbangkan kadar air ya, agar airnya tidak mudah menguap teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, saya berikan air jakaba atau jamur keberuntungan abadi. Teman-teman nanti ketika penutupan bagian atas ini menggunakan karung, perlu diberi tindihan teman-teman, baik itu ditindih menggunakan batu ataupun kayu. Kenapa teman-teman? Takutnya nanti ketika kita tanam tidak ditutup, itu akan banyak hewan-hewan yang menghampiri kebun kita teman-teman. Misalnya seperti burung pipit, itu dia suka memakan biji bayam teman-teman. Ataupun juga nanti bisa dirusak oleh ayam. Jadi teman-teman perlu ditutup ya. Nah, seperti teman-teman, saya menggunakan bekas tebasan rumput ya. Ini saya tutup menggunakan rumput atau gulma yang sudah saya siang. Jadi ini nanti ketika dia sudah berumur 3 hari maka kita buka ya teman-teman. Nah teman-teman, ini sudah berusia 3 hari, maka perlu kita buka teman-teman agar perkembangannya menjadi optimal. Maka ketika terlambat kita buka, maka nanti bibit ini akan mati teman-teman, karena dia kekurangan cahaya atau sinar matahari. Nah teman-teman, ini setelah saya buka seperti inilah penampakannya. Ini usia 3 hari ya teman-teman, usia 3 hari. Nah ini teman-teman, ini sudah usia 21 hari ya. Nah, usia 21 hari teman-teman. Teman-teman bisa melihat di sini ya. Nah ini sudah siap panen, berusia 22 hari teman-teman. Nah ini bukti bayam organik teman-teman, betul-betul organik, tanpa pestisida maupun pupuk kimia. Bagaimana cara kita mengetahui bayam itu bayam organik? Lihatlah pada bagian daunnya teman-teman. Nah maka daun-daunnya di sini dimakan oleh ulat. Mungkin cukup sampai di sini teman-teman. Jangan lupa saksikan terus channel YouTube Mat Jabez untuk mendukung perkembangan channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.